warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sayyidil Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar, Haji Zaini Ridwan, Yai Ibran, seluruh pengurus PDDMI dan seluruh pengurus PC DMI se-Kabupaten Situbondo, Jakarta Panopor, anak-anakku Saktria, bahkan hadir bersama kita Ibunda Nyai Hajah Nurul Syai'iyah As'ad, seluruh yang hadir hafizakumullah jami'an. Ini benar-benar istimewa. Label mujahadah bukan asal dipasangkan untuk kegiatan muhibah umat pada kali ini, tetapi memang insya Allah seiring dengan niat baik, niat tulus kita semua. Saya berpikir bahwa tadi ketika selesai sholat, kenapa sahabat-sahabat pengurus memilih tempat ini dan mengapa memilih muhibah umat? Ada naatnya, mujahadah, naat man'ut. Jadi muhibah umat mujahadah, sifat mausuf, berarti ada sesuatu yang perlu disifati secara spesial. Berarti di sini ada tambahan kesungguhan yang harus dilakukan. Tepat pada saat berpikir begitu, saya melihat akar pohon di depan saya ini cukup besar, menunjukkan juga usia pohon ini sudah cukup tua. Saya berpikir bahwa kita selain beribadah seperti berzikir, kita juga sedang beribadah tafakkuriyah. Ibadah itu ada i'tiqadiyah, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada tafakkuriyah. Ada 4 kategori ibadah dan kita menyatukannya pada kegiatan kali ini. Bagi sahabat-sahabat yang sudah 3 hari di sini, terhitung sejak Jumat ya, Jumat sore, Sabtu dan hari ini Ahad pagi. Barakallahu fikum. Syakarallahu lakum ala husni tilaikum wa juhdikum. Tentu kita berharap sepulangnya dari kita ini membawa semangat baru, membawa keberkahan, kemanfaatan khusus dalam pengabdian kemasjidan di Situbondo ini dan umumnya untuk kegiatan-kegiatan kita hari-hari. Benar tadi bahwa merenungkan sesuatu yang ada di alam menjadi penanda bahwa kita sedang merenungkan Sang Maha Pencipta alam sendiri. Bagaimana kemudian dari tanah kosong, tanah atau tempat yang belum ada masjid, para dai kita, para pendahulu kita, Aulia Tis'ah, yang kemudian menyemai benih-benih keimanan di bumi ini,
Nusantara ini bagaimana perjuangannya luar biasa. Tidak kemudian ujuk-ujuk membangun masjid, tapi membangun isinya masjid dulu. Beliau-beliau membangun spiritualitas masyarakatnya. Barulah fisik dari tempat spiritualitas itu dilaksanakan. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita, di mana fenomena akhir zaman banyak orang berlomba-lomba hanya membangun fisik, tetapi mengabaikan atau lalai untuk membangun spiritualitas pelaksana, pemakmur kegiatan masjid itu sendiri. Masjid tanpa manusianya, siapa yang akan sujud? Saya jadi teringat salah seorang murid Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Darwis, ketika bepergian ke Madinah subuh seperti ini. Beliau ingin sholat subuh, mencari tempat, ternyata menemukan pom bensin di sana. Setelah itu beliau sholat, tidak ada orang, tidak ada satupun manusia. Maka beliau ingat ilmu fikih yang dibekali dalam sejumlah kitab fikih. Sholat sendirian tapi niat berjamaah akan mendapatkan fadilah berjamaah. Bagaimana? Ya sudah, usolli, niatnya apa? Imamah. Maka Allah akan datangkan hamba-hamba pilihannya untuk bermakmum. Sholatlah itu. Tetapi pada saat bacaan Fatihah sudah mulai merinding. Dapat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nyaut yang budi. Amin. Tidak ada orang. Begitu ditoleh ternyata kosong. Akhirnya dia membatalkan sholat dan pergi ke tempat yang lain. Kurang siapa aja. Tidak siap mengamalkan fikihnya. Padahal mungkin ketika itu Allah kirim dari bangsa jin yang juga seorang muslim. Jadi kalau di sini ada yang disapa, insyaallah saudara-saudara kita juga yang sedang memakmurkan bumi Allah. Jadi kita niat juga untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di sini. Jadi para hadir, keterbatasan fasilitas ini juga jangan menjadi pembatas kita beraktivitas. Apapun yang tersedia, semampu dan seada fasilitas itu digunakan. Maka ketika kita berada di tempat yang seperti ini, manfaatkan sebaik-baiknya sehingga menambah kesyukuran. Oh, ternyata ketika di rumah, ketika di tempat yang lebih memenuhi kebutuhan kita, fasilitasnya lebih lengkap, kita jarang bersyukur. Untuk sekedar mensyukuri bagaimana bisa berwudu dengan baik, bagaimana bisa qadil hajah dengan baik, kadang kita sudah bersyukur, tidak lagi bersyukur. Tapi begitu di tempat semacam ini, kita teringat nikmat itu. Nah, kembali kepada falsafah pohon. Sengaja tadi saya ingin memanjangkan zikir la ilaha illallah. Dulu di banyak masjid, di banyak mushola, para imam, para kiai-kiai kita membacanya 100 kali rata-rata. Tapi tambah ke belakang, tambah ke belakang, ditawar ya. Tak polo, telo-polo telo. 11 lah ada. Apakah ini juga pertanda kemunduran akar tauhid keimanan kita? Allahu a'lam. Mudah-mudahan bukan. Tetapi sebesar akar pohon di belakang ini, maka seharusnya hari ini kita ingin kembali, ingin menguatkan kembali akar tauhid kita. Jadi kalau ada syajarah thayyibah, ada kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah, kalimat baik itu seperti pohon yang baik. Para mufassirin sepakat bahwa kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah.
Meskipun ada banyak bentuk kalimat thayyibah lainnya seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seluruh kebaikan-kebaikan zikir lainnya. Bagaimana pohon? Al-Quran membuat satu ilustrasi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ingin memfungsikan otak kita. Dalam otak kita ada fungsi otak kanan dan kiri, ada imajinasi yang juga bisa menjadi alat untuk tafakkur. Bagaimana kita bisa merenungkan surga yang memang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di dalam hati seorang pun. Maka ada alat imajinasi, imajiner yang bisa dilakukan. Salah satu metode Al-Quran adalah menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Kalimat yang baik, umpama pohon yang baik. Lihat bagaimana menjulangnya, kemudian cabangnya kokoh. Semakin tinggi pohon, semakin menghadapi angin, hembusan angin yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, tumbang. Kalau kemudian di dalam bagian batangnya ada yang keropos, tumbang. Itulah kemudian mengapa ada seleksi alam. Yang kering akan jatuh berguguran. Tetapi sepucuk daun yang hijau dan kuat sambungannya kepada dahan pohon, insya Allah diterpa angin bagaimanapun, daun itu akan terus menempel. Maka kita bagaikan pucuk-pucuk daun. Bagaimana harus terus memiliki hubungan dengan akarnya. Bagaimana harus memiliki hubungan dengan batangnya. Sementara pohon kita, batang pohon kita, akarnya adalah la ilaha illallah. Ini perlu disuburkan kembali apa makna syahadat la ilaha illallah. Kenapa kemudian di kalangan kaum sufi ada satu konsep rahasia cinta, syahadat isbat dan syahadat nafi. Nafi baru isbat, la ilaha, tidak ada Tuhan, menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada. Isbatnya illallah, hanya Allah. Ya, kemudian diberi tafsir secara tafsir sufi, la mawjuda bihaqqin illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, la maqsudah illallah. Tiga konsep inilah yang harus menjadi jalan panduan hidup kita. Bukan hanya fasih secara lisan, tapi fasih secara lisanul hal, lisanul batin. Kalau ada basar, ada basirah, ada mata kepala, ada mata batin. Jangan hanya tajam mata kepalanya, tapi tajam juga harus mata batinnya. Jangan hanya fasih lisan di kepala kita, tapi fasihkan juga lisanul hal kita, perilaku kita. Ini yang harus ditingkatkan. Insya Allah pengabdian kita melalui masjid ini menjadi salah satu media untuk mendapatkan syafaat kelak pada hari mahsyar hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penguatan-penguatan lainnya selain falsafah tentang pohon kalimat thayyibah, penguatan la ilaha illallah yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus punya ketersambungan sebagaimana ranting daun menuju akarnya, yang dalam ilmu agama disebut dengan sanad, sandaran keilmuan. Anda sudah bisa berzikir la ilaha illallah, tapi dari mana? Siapa yang mentalkinnya? Siapa yang membimbingnya? Ini jauh lebih efektif ketika hanya sekedar oleh ngiding. Mohon maaf, tanpa bermaksud untuk mengoreksi siapapun, tetapi ketika menjamur rumah tahfidz, ada salah satu wali santri yang
membuka. Saya punya anak, saya kecewa karena ternyata tidak lebih bahwa itu adalah sebuah bisnis berkedok Al-Quran. Anak-anak dimasukkan dengan berbiaya mahal, uang mukanya sekian juta. Fasilitas yang ditawarkan hanya fasilitas zahir, kasurnya, kemudian kamar mandinya, ini semua. Ini bagaikan bisnis perumahan, hanya saja bungkusnya adalah agama. Dia bisnis bangunan sebenarnya, dia bisnis rumah. Mungkin real estate-nya tidak laku, akhirnya kasih merek rumah tahfidz, rumah Al-Quran. Maka sistem yang ditawarkan apa? Dia pakai MP3, dia pakai earphone. Jadi anak-anak itu tiap hari diberi alat elektronik untuk mendengar Al-Quran. Maka dengan mudahnya juga mereka terprogram otaknya untuk menghafal Al-Quran. Tapi mohon maaf, hanya pandai meniru lagu-lagu yang dibaca oleh imam tersebut, tapi tajwidnya banyak kelirunya, fasahahnya banyak yang tidak mencapai target keilmuan. Kemudian makna yang dibaca tidak tersentuh sekali. Nah ini kalau kemudian diproduk secara massal banyak rumah tahfidz dan itu mengisi para imam-imam masjid ke depan, pergeseran akan terjadi. Runtuhnya kedaulatan umat ini bukan dari mana, tapi dari masjid. Kenapa? Karena imamnya sudah kualitasnya seperti itu. Ini yang saya maksud. Jadi kenapa kemudian berbicara tentang kualitas bacaan? Karena tadi itu yang memproduksi para imamnya dari tempat-tempat yang tidak memiliki sanad ketersambungan yang sesungguhnya. Maka saya berterima kasih ada inisiasi tahsinul qiraah dan bersanad memiliki ketersambungan keilmuan. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat dan terus menjadi evaluasi. Kalau tadi ada 60% yang sudah standar, ada PR 40% yang harus kita kawal, kita dampingi. Sekali-kali kita kunjungi dengan bahasa yang santun. Kadang-kadang kan sepuh dan senior kalau ditegur ampun. Bagaimana caranya? Nah, ini juga butuh pendekatan tersendiri. Jangan didoakan cepat mati. Tidak bisa digulingkan menjadi imam. Akhirnya pakai cara-cara khusus. Sama halnya dengan memberantas pohon yang kena teteh, kena benalu, tapi berakibat pada pohon yang sehat ini. Harus ada cara tersendiri bagaimana seperti ungkapan moto perjuangan gerilya KSA, mereka kelemar bermain sih. Jadi bagaimana kita memperbaiki masjid, jangan menimbulkan persoalan. Semoga seiring dengan ma'unah dari Allah, hidayah taufiknya kita diberi kemampuan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ala mana wa salafna salih ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sesuai permintaan untuk memberikan ijazah wirid dzikir dari Sayyidina Habib Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Setiap salat maktubah 4 kali membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ah. Abuya mengijazahkan ini kepada para santri-santrinya, maka di kitab Syarahul Anwar beliau mencantumkan ini. Salah satu faidahnya adalah memudahkan wafat husnul khatimah dan alam kuburnya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan faidah, beberapa waktu lalu ketika kami reunian para alumni Sayyid Al-Maliki, ada Sayyid Idrus Ubaidillah
Ali Ubaidillah Ali terus dari Bangil. Beliau menyampaikan, saya dapat tambahan ini. Setelah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Mulai dipanggil oleh Abu ya Ubaidillah ta'al. Kalau bahasa Indonesianya, kamu ingin terus nyambung dengan saya, kamu ingin dilihat saya walaupun saya nanti sudah mati, ini saya wasiatkan, bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahullah, ditambah setelah 4 kali ditambah sholawat fatih 3 kali. Wah, ini saya sendiri nggak dapat, saya santri beliau tidak dapat, justru senior saya dan khusus mungkin untuk beliau dapat tambahan itu. Iya, di penghujung seluruh rangkaian zikir doa semuanya mau berhenti. Iya. Sholawat Muhammad bisa dibaca setelah mau berdiri, tetap Sallallahu Rabbuna ala nurin, tetap dibaca, silakan. Dan tidak harus kemudian pakai mikrofon. Cukup secara sirri masing-masing. Saya khawatir ini menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian masjid karena ada yang merasa diubah pikirnya. Cukup baca sendiri, tidak harus kemudian bikin sesuatu yang kesannya baru. Zikir sendiri, yang penting Anda pribadi mengamalkannya. Syukur alhamdulillah kalau kemudian masyarakat jamaah takmir juga sepakat. Ada sesuatu yang baru meskipun baik di tempat itu. Ini bukan baru sebenarnya, ini sudah lama. Tapi di tempat itu baru dibaca akan menjadi gejolak kadang-kadang. Nah, ini mungkin perlu diterapkan secara bil hikmah. Bil hikmah. Silakan ajastukum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sebelum salam, karena kita setelah sholat subuh duduk di sini, bagi yang tidak batal wudhunya, kita sudah masuk waktu syuruk. Silakan.